Tapi bahas banknya dong biar seru. Jadi bahas sektornya, kita bahas banknya nih. Jadi buat teman-teman, Oh ya, boleh boleh. uh, Kita jadi bahas buat banknya dulu deh. teman-teman, seperti kata KEJ tadi, keputusan transaksi tetap ya ada di keputusan Ya. teman-teman semua. Nah, jadi kalau kita lihat referensi menurut saya itu bank yang dapat menjadi perhatian untuk transaksi menengah dan panjang itu masih ada di beberapa bank. Ya. Yang pertama adalah BRI Hmm. dengan Ya. karakternya sebagai commercial banking. Kemudian BMRI Mandiri dengan karakternya sebagai industrial banking. Begitu juga yang berikutnya adalah BCA, ya walaupun Hmm. itu adalah bank yang bukan bank BUMN, tetapi kita lihat bank ini cukup menarik karena transformasi yang luar biasa selain mengarah kepada uh, Hmm. retail banking. Ya, Jadi tiga ya, ya, ya. pilihan di bank di sektor Ya. perbankan. Oke, itu ya. Jadi ya, tiga, tiga itu ya. Ini emang trio trio yang itu ya, trio yang dominan ya, market cap-nya besar dan juga emang jagoan semua gitu. Kemudian sektor yang lain gimana Mas? Mau dibahas nggak? Sektor yang lain, energi tadi, energi udah ya, ada energi udah ada pilihannya. Heeh. Kemudian banking juga udah ada pilihannya. Jadi untuk 6 Consumer bulan ke gimana depan, Mas? kenapa? Untuk consumer gimana? Consumer goods. Untuk consumer rasanya harus dihindari dulu karena Oke. kita bukan karena habis lebaran, bukan karena udah Iya, iya. habis liburan macam-macam ya. Cuman Iya. consumer good untuk saat ini kita hindari dulu karena Hmm. kita harus attach kepada fluktuasi pasar, volatility pasar. Nah, itu salah satu uh, trigger atau pemicu pergerakan harga. Gitu. Jadi kita fokus kepada memang sektor yang menawarkan satu potensi pergerakan Ya. harga. Oke, berarti dua itu aja ya, transportasi dan properti enggak ya Mas? Sementara belum, properti Belum juga dulu. belum, karena Apalagi konstruksi POJK ya. properti itu POJK nomor 11 tahun 2020 Hmm. yang Hmm. memuat adanya program relaksasi perbankan, Hmm. yaitu mau tidak mau itu memberikan satu tantangan bagi sektor properti ya, karena apa? Dulu ketika kita kali pertama COVID-19, Ya. tentu banyak satu kejadian ya, satu momentum yang bersamaan, mulai dari layoff, ya, Hmm. kemudian non performance loan dari perbankan itu yang Hmm. Hmm. memiliki tantangan karena barangkali ada yang bisa bayar kredit, ada juga Hmm. yang menyatakan tidak bisa. Hmm. Akhirnya Hmm. harus mengikuti, akhirnya pemerintah mau tidak mau menerbitkan POJK nomor 11 tahun Hmm. 2020 yang berisi 3 poin kurang lebih. Satu, eh, debitur diizinkan menunda pembayaran kredit. Ya. Kedua, debitur diizinkan untuk menunda pembayaran pokok. Ya. Kemudian yang ketiga, debitur menerima relaksasi untuk perhitungan pembayaran pokok dan kredit di Ya. masa yang Ya. akan datang. Nah, yang jadi persoalan kan hingga saat ini itu harus dipertimbangkan oleh sektor properti, apakah status penundaan tersebut dapat serta-merta ya mendorong sektor properti. Nah, saya kira itu akan baik untuk jangka panjang, tapi untuk jangka pendek properti harusnya dihindari dulu. Begitu Kak Eji. Oke, Mas LBP, thank you. Ini ada lagi pertanyaan dari Mas Kevin nih, kayaknya rajin dia bertanya. Agar menjadi juragan sultan yang beneran, bukan juragan Crazy Rich yang bohongan, fundamental apa ini yang wajib dimiliki, Mas? Pertama, kalau kita mau jadi sultan nih, kalau kita mau jadi sultan, jadi Ya, gini, uh, kita harus memperhatikan kinerja perusahaan itu. Jadi karena topiknya kali ini adalah kaya menjadi juragan saham, nah tentu ya, fundamental perusahaan itu menjadi kata kunci. Itu yang ya. pertama. Kemudian yang kedua, harus melihat kinerja korporasi yang memiliki basic need atau yang memiliki satu program Hmm. di mana produknya itu menjadi produk dasar, jadi kebutuhan. Gitu. Ya, Nah, itu dia. misalkan produk strategis ya,
misalkan produk kita tahu ada pangan, sandang, papan, gitu kan. Orang sudah bisa makan, harus punya sandang yang menyandang dia, misalkan kendaraan. Kemudian sudah punya kendaraan, punya papannya, kalau ada hujan nggak kehujanan, ada rumahnya kan gitu. Jadi kita harus mulai dari tiga fenomena di mana pangan, sandang, papan itu menjadi tujuan utama, dan harus mencari perusahaan yang mampu memenuhi sirkulasi tersebut. Dan yang berikutnya adalah kita harus melihat bahwa economic cycle atau rotasi perekonomian atau siklus perekonomian, yang dimana isinya ada tiga, yaitu siapa produsen, siapa distributor, siapa konsumsi. Jadi tiga poin, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Apakah emiten-emiten atau perusahaan tersebut berperan sebagai produsen? Contoh, Antam menjadi produsen emas, ataukah distribusi? Ya, contoh, Astra menjadi distributor beberapa merek, antaranya adalah Toyota, kemudian BMW dan sebagainya, BMW. Ataukah perusahaan tersebut bertindak sebagai perusahaan yang ada di sektor konsumsi, seperti Indofood, kemudian Unilever, kemudian industri-industri lainnya, JBP, yang bertindak pada industri konsumsi melalui consumer good. Jadi tiga poin itu yang nantinya dapat melengkapi referensi untuk menjadi sultan, nah, bukan lagi juragan, menjadi sultan. Sultan ya, di atasnya juragan berarti. Itu biar bisa kipas-kipas kayak boneka di belakang KEJ, kipas-kipas, kipas-kipas duit, kipas-kipas duit. Kipasnya duit. Oke, teman-teman, ada yang tanya lagi nggak nih? Mumpung Mas LBP ada di sini deh, di tengah-tengah kita ya. Buat yang masih penasaran nih, besok mau serok apa nih? Karena kan banyak sekali tuh tadi yang di diskon ya Mas ya. Kira-kira apa, ada bocorannya Mas? Itu kita mulai di contoh ya, pertambangan. Kita lihat deh BRMS hari ini, itu BRMS cakep kan. Walaupun sekali lagi itu adalah portofolio transaksi yang bersifat jangka pendek. Nah, teman-teman misalnya BRMS ya, kita cek ya berapa persen ya. Iya, boleh. BRMS ya. BRMS tuh ya, kita BRMS ya. Ini kan mineral berarti ya, mineral ya. Energi. BRMS ya. Opening di 208, highest-nya di 222, closing di 218. Hampir 2% BRMS, itu contoh. Jadi harganya 200-an, tetapi dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata energi masih hype nih, gitu. Sektor energi masih kipas-kipas seperti boneka KEJ di belakang, kipas-kipas duit. Berarti masih oke lah ya BRMS ya. Nah itu ya, tapi ini bukan rekomendasi ya Mas ya. Bukan rekomendasi, ingat ya. Jadi ini hanyalah referensi bahwa ternyata kita harus lihat sektornya gitu. Ya. Mas, ada lagi nih yang tanya nih. Ada lagi yang tanya. Mas Anugrah lagi nih, Anugrah Iqbal 19. PTBA atau ITMG, mana yang lebih baik Mas? Dan mana yang harus di taking profit dan ditambah lagi jumlah lotnya? Waduh. Kak Anugrah ini benar-benar Anugrah nih. Inilah sultan ya. Karena pertanyaannya yang manakah harus taking profit, berarti posisinya udah profit. Udah oke. Tadi aja berapa, ITMG berapa? Ya. Mas. Nah, jadi Kak Anugrah ini benar-benar sultan nih, karena pertanyaannya kapan Kak taking profit. Nah, jadi kalau Harum masih bisa di hold ya Mas? Harum masih bisa di hold ya? Aku belinya sebelum stock split kemarin. Masih bisa di hold kah? Masih bisa, Harum masih bisa. Kita tunggu Kak Anugrah. Kita tunggu Kak Anugrah untuk PTBA dan ITMG. Iya, silakan Kak Anugrah. Posisi di PTBA dan ITMG di berapa Kak Anugrah? Silakan. Supaya bisa langsung ditanyakan. Biar langsung bisa dilihat, dipantau dengan grafiknya. Untuk KEJ itu nih, untuk KEJ dulu ya. Harum kan sekarang 2020. Mas, kasih lihat dong grafiknya, bisa nggak? Nggak bisa ya? Bisa, mau layarnya besar. Oh iya, besar. Nanti aja deh, nanti aja. Nanti kita harusnya ini dong, harusnya iya, tatap muka, terus kita buka pakai TV yang gede.
TV yang besar. Oke, sip Nih, deh. bahas punya KEJ dulu ya. Jadi KEJ kan punya Oke. Harum, posisinya di berapa? Mm-mm. Di dua, sebentar aku cek dulu. Terus, Nggak inget soalnya. ini Sebentar ya. satu jadi Posisi sultan, satu jadi ratu. Ratu 2000, Profit, satunya sultan Profit. Hah? 2000, 2000. 2000. Nih, KEJ untuk Harum itu masih hold. KEJ kan punya posisi di angka 2000. Nah, 52 weeks high-nya Harum itu ada di angka 2950. Seriusan? Coba buka dong. Nah, biar biar cakep nih, harus dibuka. Coba buka. Harum.ck. Nah, buka nih. Sekaligus nih, ya kan kan judulnya cerdas keuangan, ya. Ya udah. Buka, nah, Oke, Harum. oke, sip, sip. Sekarang saya gantian tanya KEJ. Berapa 52 minggu tertinggi Harum? Aku nggak bisa lihat grafik di sini. Sebentar. Bukan, nggak usah lihat grafik, nggak usah. Masuk Google. Gimana caranya? Masuk Google, ada HP satu lagi nggak? Bentar. Masih lihat dulu di sini. Nggak usah, pokoknya jangan ribet-ribet. Kita bicara, kita ngobrol seperti ngopi. Jadi kapan-kapan kita harus collab dong. Iya, LBP juga, benar. LBP Saya juga mesti punya lihat channel namanya ngopi. langsung lihat candle-nya nih. Jangan lihat Harum. channel, jangan lihat channel. Udah, harum.jk, harum.jk. Aku mesti cek lagi dong. .jk posisinya 2800. Bener nggak mas? 52 minggu terakhir loh. 52 minggu terakhir ya. Yang tertinggi 52 weeks high. 2900 ya? Itu dia. Jadi gitu nah, lihatnya. Oke. jadi nggak serius lagi ya, jangan serius-serius ya. Nah, kan kita mau ngipas-ngipas profit, ya. Oke. Nah, jadi KEJ kan punya posisi di angka 2020. Apakah Harum ke 2950 itu adalah harga tertingginya? Sementara 50 weeks low Harum itu ada di angka 940. Nah, dari angka saat ini Harum potensi menguatnya jauh lebih besar dibandingkan harus koreksi ke 940. Begitu kurang lebih KEJ siraman rohani perduitan sore ini. Mantap percuanan ini. Oke, ini tadi posisinya udah ada belum Mas Anugrah? Coba tadi posisinya udah ditulis belum Mas Anugrah? Oh, kok nggak ditulis Mas? PTBA dan ITMG-nya posisinya di berapa? Oke, kita lanjut nih Mas. Ada lagi Mas? Ada lagi nih Mas? Ngomong-ngomong di buku ini kita bahas PTBA itu ya, ini kayak aja lihat ya, PTBA itu ada di halaman 211. 2000, Kita baca di sini Kak Anugrah 211 ya, kita lihat ya di 211. Nah tuh PTBA tuh dia tuh PTBA 253,8%. Itu dia PTBA. Itu kalau modalnya 100 juta aja udah dapat lumayan tuh ya. Oh, udah bisa beli banyak boneka di belakang KEJ, banyak boneka nanti, boneka buat duit. Toko boneka ya dah. Toko boneka duit. Bercanda ya, bercanda. Boneka duit. Mas, ada yang tanya lagi nih, boleh nggak? Satu lagi deh pertanyaan, boleh nggak? Boleh. Oke, mencari saham dengan potensi kenaikan yang drastis, gimana caranya? Tuh, harus punya six sense. Oke, six sense. Ini di halaman 112 dijelasin nih. Jadi kita harus mencari kinerja sektor yang berlawanan. Gitu. Gimana? Oh, ini. Nah, cermati global. Ya, jadi kita harus lihat kinerja emiten yang mengalami penurunan, tetapi kinerja sektornya mengalami kenaikan. Nah, itu kurang lebih. Kenaikan. Ya, jadi lihat emitennya, lihat sektornya juga ya. Ya, jadi yang ideal adalah emitennya naik kalau sektornya naik. Begitu juga sektornya menguat, harusnya emitennya menguat. Menguat. Untuk menemukan satu potensi, kita harus menemukan satu sektor yang mengalami kenaikan, sementara emitennya belum mengalami kenaikan. Nah, itu
Masih potensial tetap. Nah, upside-nya ada di situ gitu. oke. Kevin lagi tanya lagi, berarti sahamnya di mana dong? Sahamnya di mana dong? Gimana ini? Tadi kan udah Sahamnya dikasih tahu di banyak tuh. sekuritas, sahamnya di sekuritas. Nah, mungkin Kak Eji bisa nerangin nih, beli saham di mana? Mungkin pertanyaannya itu. Jadi Mas Kevin, kalau mau beli saham Anda harus buka dulu rekening saham atau install aplikasi untuk penjual saham gitu. Baru bisa beli sahamnya. Ya, atau install Orbit ya, biar lihat sinyal jual beli gitu. Iya, tapi kan belum bisa beli. Kecuali Orbit bekerja sama dengan Ajaib atau bekerja sama Oh, dengan udah apa gitu. dong, udah Ah, dong, serius? Udah. udah Wih, mantap serius. dong, mantap, mantap. Bisa Bisa nyambung lihat, langsung. bisa Bisa lihat connect di langsung. fitur trade. Nah, di sana ada sekuritas pilihan nih, kita buka ya. Hmm. Jadi di sana ada sekuritas pilihan yang dapat dipilih oleh pengguna Orbit. Jadi ini Orbit Coba nih, lihat, ada contohnya nggak? ini Orbit. Iya, itu Ya. kemudian apa lagi? Menunya yang di sini. Terus, Klik menu oh, ini. yang di situ. Selamat memilih mau buka di sekuritas mana, Oh, gitu. oke, oke, oke. Oh, berarti Oke, linknya ada di situ ya, teman-teman ya. ada Jadi dong. di Orbit udah ada linknya. Juga teman-teman bisa lihat nih Oke. mana yang menguat, mana yang melemah, nah gitu ya kan. Menguat melemah hanya di harga aja. Kalau suasana hati jangan begitu. Suasana hati Iya, harus jangan, tetap jangan. kuat gitu ya Kita kan. harus tetap kuat. Betul, betul. Setuju, setuju, Mas. Nah, ini Setuju. Mas Kevin maunya Jangan bikin lihat market saham. nanti nggak kuat kuat Maunya bikin kuat lemah, saham. jangan gitu. Oke. Teman-teman ada yang tanya lagi nggak? Tadi udah kita kasih bocoran saham, kemudian apa lagi ya? Saya mau tanya satu Mas, boleh nggak Mas? Satu saham Mas, ISAT Mas, gimana Mas? Bisa, Proyeksi ke depan. kita lihat ada posisi nggak nih? Soalnya tadi Telkom menguat, kemudian ISG kan lumayan merah tuh, tapi Telkom cukup menguat juga. Nah, ISAT gimana Mas? Isat. Isat nih Ya, 6.500 nih. Isat harusnya dihindari dulu. Jadi Isat ini ke oke, depan masih cenderung melemah karena bottom oke. line-nya itu sangat dekat. Bottom line Isat itu ada di angka 5.000. 5.000. Ya, sementara top line-nya ada di angka 8.300. Jadi harusnya Isat testing dulu ke angka 6.000 dalam jangka pendek. Hmm, Berikutnya 5.500 dan bottom line ada di 5.000. Nah, trading plan ISAT itu kalau kita mau entry point ISAT itu ada di angka 5.000 gitu. Keputusan 5.000 transaksi ya? ada di teman-teman semua ya. Iya, Entry iya, point iya. ISAT itu ada di Oke, angka 5.000. jadi 5.000 ya. 5.000 adalah titiknya ISAT kalau mau beli itu ya. Ya, Kemudian kalau kalau Inco Mas, Inco. Inco? Bentar. ISAT, beli ISAT, Inco, waduh ini calon juragan nikel nih. Nah, Paling. Inco 7.200. Ya. Inco masih potensial upside, masih menguat ya. Target Inco di angka penutupan hari ini 7.200. Yang terdekat adalah 7.500 hingga 7.800. Top line-nya Inco ada di angka 8.800 ya. Jadi kalau mau entry point 7.200, stop loss Inco ada di angka 6.950. Wah, lengkap nggak tuh? Ada entry, exit Mantap, point, Mas ada LBP. stop loss. Iya, mantap, mantap. Itu lengkap banget tuh. Ada stop loss, ada entry point. Ada Mas LBP bisa pinter gitu makannya apa, Mas? Makannya apa ya? Makannya sate lilit dari Bali. Jadi suka sate lilit Sama. dari Bali. Oke nih kayaknya timingnya juga udah mau habis nih, Mas ya. Timingnya Oke, juga udah mau habis, pertanyaannya juga udah mau habis ya. Oke, dengan sangat berat hati nih kita harus sudahi dulu ya teman-teman ya IG Live-nya ya. oke. Karena juga sudah lengkap semua nih membahas emiten mulai dari BRMS, Hmm, BBRI, tadi ada BCA ya, banyak sekali. hmm. Tapi teman-teman ingat ya, ini bukan rekomendasi, keputusan investasi ada di tangan Anda. Jadi kalau misalnya cuan juga Anda yang nikmatin, kalau Anda rugi juga Anda yang nikmati juga ruginya gitu Ya. ya. Tapi So teman-teman, bagi teman-teman yang rugi di masa lalu, ya, kenapa? jadi kita itu
tidak dapat menghapus masa lalu, tetapi kita dapat menulis masa depan. Terima kasih Iya. LBP di sini. Oke, terima kasih Mas LBP.